Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Pak Kiai, kalau tadi disebutkan boleh untuk tidak berpuasa ini dalam perjalanan apabila sebelum fajar ini berangkatnya. Kemudian tadi ada yang perbandingannya ini sebelum fajar juga berangkat, tapi ini berbukanya sebelum melewati batas satu darah. Artinya mungkin Membatalkan masih dekat itu, maksudnya untuk jaraknya ini. Iya begini, jadi katakan kita ada di mana ini, ada katakan kecamatan Bandung. Iya. Kan ada batasan. Oh ini sudah kecamatan Durinan misalkan. Jadi lewat batas daerah. Bahkan kalau dalam urusan musafir dalam bab sholat itu daerahnya. Misalkan ada di mana ini, Kesambi misalkan, atau di mana Bandung. Bandung itu batas desanya mana? Andai kan kita berjalan ke arah utara misalkan. Iya. Oh di sini lah, berarti lepas dari itu. Kalau sebelum itu, kalau dia sudah berbuka, ini bagaimana? Ini ya itulah pelanggaran, artinya itu makanya ada beda pendapat. Mestinya nggak boleh, tapi kenyataan yang udah berbuka puasa bagaimana? Ya berbuka puasa, tapi ada sebagian yang berpendapat harus bayar kifarat juga selain qadha. Nanti begitu. Jadi kalau boleh berbuka apabila dalam perjalanan sebelum berangkat fajar, tapi waktunya kalau memang andai kan mau benar-benar berbuka nanti gitu, setelah lewat batas desa. Batas desanya. Begitu. Sebenarnya juga tidak jauh kalau dipikirkan. Ya enggak, sebenarnya enggak, tapi memang itulah konteks yang standar yang disampaikan oleh aturan yang disampaikan oleh para mujtahid. Demikian itu. Mungkin kalau yang berbuka dalam wilayahnya sudah membawa dari rumah. Maksudnya artinya tidak beli di jalan. Barangkali begini Mas. Jadi ketepaan misalkan hanya berbuka saja kemarinnya. Akhirnya begitu jalan sampai kok lapar ya ben mau ngaku boleh berbuka saja, makan saja walaupun dia belum keluar dari batas desanya misalkan, seperti itu kasusnya mungkin seperti itu. Tapi kan ya sama-sama ya harus mengganti ya nantinya itu. Tapi kalau mungkin dalam perjalanan ini masih merasa kuat untuk melakukan ibadah puasa, ini juga harus dilakukan seperti Pak Kiai ya seharusnya puasanya. Iya. Gini, tadi kan sudah saya singgung bahwa azimah itu tugas keberatannya adalah harus melakukan ibadah puasa. Tetapi berhubung ada alasan yaitu bepergian, maka dia diberi rukhsah atau keringanan oleh Allah. Bentuk rukhsahnya boleh tidak berpuasa. Artinya boleh tidak berpuasa. Andai kan sekarang berpuasa bagaimana? Maka ya enggak apa-apa. Bahkan menurut Imam Ghazali itu lebih baik. Menurut Imam Ghazali, karena akan menggugurkan tanggungan. Tapi sebenarnya Mas, ini dalam oleh ulama juga dirinci sebagai berikut sebenarnya ada. Kalau memang dalam perjalanan itu kok berat bener, andai kan tidak berpuasa kok menimbulkan doror bahaya pada jiwa raganya, ini justru wajib malahan. Jadi hukum wajib tidak berpuasa itu apabila benar-benar akan membahayakan jiwa raganya dia. Kalau dia berpuasa dalam perjalanan itu malah membahayakan, mengancam jiwanya, jiwa raganya. Bagaimana itu? Maka ulama mengatakan wajib. Andai kan nggak sejauh itu, ya boleh gitu. Ini jadi seperti itu karena menjaga jiwa raga itu hukumnya wajib. Termasuk itu kuliatul khamsi yang orang sekarang mengatakan hak asasi. Wajib menjaga jiwa, baik jiwa dirinya sendiri atau jiwa orang lain. Bahkan boleh berbuka puasa demi menyelamatkan orang lain. Ini boleh juga. Untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan jiwa, nyawa orang lain, ini boleh dia sampai tidak berpuasa. Boleh itu. Karena apa ya tadi dalam konteks menjaga jiwa. Jiwa dirinya atau menjaga jiwa orang lain. Itu dalam Islam memang 5 hal di antara 5 hal yang menjadikan dasar kemudian dijabarkannya menjadi hukum-hukum
fikih. Demikian. Kemudian tadi berangkat setelah fajar. Kalau yang ini tadi harus berpuasa Pak Kiai? Harus berpuasa. Berarti tidak termasuk yang mendapatkan rukhsah. Iya. Nggak boleh. Jadi karena berangkatnya setelah fajar, berarti dia berangkat itu sudah dalam keadaan berpuasa kan? Iya. Nah, bagaimana? Nggak boleh hanya sekedar alasan bepergian dia tidak berpuasa. Wajib berpuasa. Lain halnya nanti misalkan di tengah perjalanan dia menjadi nggak kuat. Wah ini kalau nggak mokel saya nggak kuat. Lain lagi urusannya. Berarti alasannya bukan karena sekedar bepergian, tapi alasannya karena untuk menjaga. Alasan lain masalahnya menjadi alasan yang lain, menjaga jiwa raganya itu tadi ya. Itu. Itu tentang perjalanan. Mungkin ini juga terjadi di masyarakat kita, bahkan ini juga lazim. Cuman untuk pengetahuannya mungkin ini yang perlu dipahami. Makanya itu kemarin saya pandang perlu untuk menyampaikan bukan hanya sekedar bepergian dengan jarak tempuh boleh safar subuh qashar salat, bukan hanya itu, tetapi ada yang lain yaitu bepergiannya itu harus sebelum fajar. Begitu. Tapi terkadang memang begini Pak Kiai, kalau kita melihat di jalan itu memang banyak yang nggak berpuasa, entah untuk sekarang atau mungkin sudah dari tahun-tahun kemarin. Tapi begini, yang terjadi itu kita kembali ke adab-adabnya ya, adab-adab mungkin ada adab-adab tata krama. Iya, tata kramanya. Kalau mungkin dia memang tidak berpuasa dengan apa tadi keringanan dari Allah tersebut, ya mungkin seyogyanya makan ini tidak terlalu diperlihatkan. Iya betul. Begitu benar. mungkin. Jadi harus disembunyikan. Bahkan begini loh, maaf, seperti orang haid walaupun nifas, walaupun dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia nggak boleh sembarangan makan di depan rumahnya, tidak boleh, harus sembunyi. Bahkan harus begitu. Sama seperti orang yang bepergian ya jangan diketok-ketok toh. Tapi kemarin itu Mas, kita sedang pergi ke Surabaya itu. Ternyata bis yang tumpang itu penumpangnya banyak yang berpuasa. Banyak yang berpuasa. Sudah maghrib. Wah, sudah. Begitu. Jadi banyak yang berpuasa. Jadi kesadaran masyarakat alhamdulillah seperti itu. Jadi walaupun bepergian mungkin dalam jarak tempuh yang diperbolehkan, ini ternyata tetap puasa saja. Sekarang nek lihat beratnya tidak begitu berat. Karena tinggal ini aja. Diam saja. Diam saja. Langsung nyampe di tujuan. Itu pun dengan cepat ya. Sekarang apalagi pakai patas. Seperti nggak ada masakot. Tetapi kemarin yang dipendalami oleh hamba Allah kemarin itu begitu. Bagaimana wong ini sudah nggak ada masakot, apa nggak perlu ada rumusan baru? Jadi safar pun harus kami menjawab seperti itu, wallah alam, tapi itu tugasnya mujtahid agung. Tapi yang kita pahami ternyata sama, bahwa walaupun dalam bahasa kitabnya itu walaupun jarak yang sejauh itu hanya ditempuh sekejap saja, tetap ini boleh melaksanakan rukhsah. Karena apa? Ayat yang Al-Quran itu enggak menyebutkan masakot, langsung pada nafsus safar. Dan perjalanan itu berangkat dari rumah untuk bepergian itu saja sudah masakot sebenarnya. Kayak kemarin mengatakan itu sudah separuh dari masakot. Lebih-lebih kalau sudah di perjalanan sudah ada panas, sudah jauh dari keluarga, itu masakot. Walaupun kendaraan yang kita tumpangi ternyata enak atau lebih cepat dari biasanya, itu pun dalam kitab fikih ini diuraikan tetap boleh melaksanakan rukhsah. Demikian. Boleh. Waktunya semakin mengejar. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang mau berbagi sore hari ini, tetap kita tunggu di 08775552 42161 dan juga di 7141777 ya. Hari ini kita masih membahas soal perjalanan Pak Kiai ya. Kita lanjutkan Mas ya. Ini sedikit tentang ada kaitannya dengan safar juga. Bahwa orang yang berpuasa itu
orang yang bepergian itu diperbolehkan tidak berpuasa, yaitu melaksanakan rukhsah istilahnya ya, melaksanakan keringanan. Ini bisa terputus rukhsah itu dengan dua hal. Yang pertama, apabila dia kembali ke rumahnya. Kembali ke rumah. Jadi namanya bukan lagi bepergian ya, sudah kembali kok. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia mempunyai niat untuk iqomah. Iqomah itu tinggal. Kita misalkan ada dua hal ini yang disebutkan bahwa rukhsahnya orang bepergian tidak berpuasa itu bisa terputus atau selesai ketika satu kembali pulang ke rumahnya. Ya maklum sudah namanya sudah nggak bepergian lagi kan? Iya, berarti sudah bukan namanya musafir. Yang kedua, apabila dalam tempat yang kita tuju itu diniati untuk iqomah, tinggal di sana. Tinggal di sana. Kemudian dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut madhab mayoritas ulama batasannya itu kalau tinggal di sana itu 4 hari. Selebihnya itu sudah namanya sudah iqomah, nggak boleh nggak poso. Minimal 4 hari. Jadi kita seumpama kita pergi ke Surabaya, di sana ada tujuan di rumah teman atau di rumah saudara. Sampai di sana nginep bertinggal sampai sekitar 4-5 hari. Ini bagaimana itu? Kalau sudah lebih 4 hari ya nggak boleh. Nggak boleh rukhsah, harus poso sebagaimana biasa. Jadi 4 hari itu tadi lebih dari itu berarti dianggap tinggal. Dianggap sudah tinggal di situ. Sudah tinggal. Jadi ada dua hal di mana orang bepergian boleh mengambil rukhsah keringanan dan ini akan terputus apabila sudah kembali ke rumah. Yang kedua, diniati atau kemudian dia di statusnya menjadi orang yang mukim atau yang bertinggal di sana, yaitu 4 hari di atas 4 hari begitu. Itu terkait perjalanan yang boleh untuk tidak berpuasa yang merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi batalnya keringanan itu kalau dia sudah kembali lagi ke rumah berarti dia sudah wajib berpuasa lagi. Jangan dilanjutkan. Kalau mungkin perjalanan cuma ini setengah hari barangkali seperti itu Pak Kiai. Nyuwun sewu kemarin juga ditanyakan. Jadi standar perjalanan itu enggak berapa jam. Bukan begitu, tapi jarak tempuh. Jarak tempuh ya. Jadi 85 atau 86 km itu misalkan ada orang yang sanggup menempuh hanya 2 jam saja misalkan. Saumpama tetap dia boleh rukhsah. Tapi dengan catatan dia belum kembali. Kalau sudah kembali lagi kan. Kemudian tadi itu udah ditegaskan, kemarin ada yang nanya, kalau sekarang muter-muter di daerahnya sendiri, nggak sampai batasan luar daerah tapi dimuter-muter di daerahnya sendiri. Kemarin tadi kan udah batasan harus sudah melewati batasan daerahnya begitu. Berarti kalau dihitung ada walaupun sampai puluhan ratusan kilometer, tapi kalau nggak nyampe luar desa ya nggak boleh melaksanakan rukhsah. Ya demikian Pak Kiai mungkin yang kita sampaikan untuk hari ini karena kita juga terbatas dengan waktu. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.